2026 World Cup is gone. Heartbreak for the Garuda as Iraq ends their journey tonight. Gak ada, semuanya kembali ke Belanda. Itu nanti tergantung dari hasil rapat Exco, ya. Rapat Exco nanti akan menentukan apakah perlu memanggil Patrick atau tidak. Itu nanti di rapat Exco. Dus daarom moest ik hem in Amsterdam ophalen. Ik kon er niet achter. Jurnalis asal Belanda merespon atas kegagalan Indonesia menembus Piala Dunia. Yang sebelumnya bahkan banyak media pengamat luar negeri memprediksi peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia melalui ronde 4 sangatlah besar. Media tersebut menilai trio tim pelatih asal Belanda yang pimpin timnas Indonesia gagal total dengan hasil yang sangat memalukan. Pundit kenamaan asal Belanda, Valentijn Driessen, menyebut trio kepelatihan timnas Indonesia asal Belanda tersebut gagal total. Driessen menilai Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Danny Lanzat gagal dalam mengangkat performa timnas Indonesia. Bahkan, sosok yang menulis untuk Football Premier itu memprediksi para staf kepelatihan Belanda itu akan dipecat dengan stempel tidak layak dan sangat memalukan. Hal ini tak lepas dari dua kekalahan melawan Arab Saudi dan Irak. Ia menulis bahwa Indonesia kalah dari lawan yang justru lebih lemah dari Indonesia. Meski Indonesia memiliki staf kepelatihan dari Belanda, pemain berkualitas yang melimpah, namun mereka tetap kalah dari Arab Saudi dan Irak, lawan yang notabene lebih lemah. Dan itu sebuah kegagalan besar yang sangat memalukan. Media itu juga menulis, tak diragukan lagi, staf kepelatihan yang sebagian besar dari Belanda itu akan segera meninggalkan Jakarta dengan stempel tidak layak dan sangat memalukan. Itulah isi media Belanda tersebut. Lebih lanjutnya, media Belanda tersebut mendukung Indonesia agar memecat pelatih itu. Tidakkah dia mengerti begitu besar kecintaan rakyat Indonesia dengan sepak bola yang tinggal selangkah lagi akan tampil di Piala Dunia dan menjadi sejarah besar, namun justru mereka hancurkan dalam sekejap. Sesuatu yang sangat memalukan yang sulit diterima akal sehat. Mereka membawa nama besar Belanda dan Indonesia, lalu mereka mempermalukan keduanya di hadapan dunia. Benar-benar sebuah bencana. Sosok yang tidak layak disebut pelatih, tapi lebih tepatnya disebut sebagai penjahat internasional. Begitu kecewanya media Belanda tersebut, seolah Patrick Kluivert telah menghancurkan hubungan baik antara Indonesia dan Belanda dengan cara yang sangat memalukan. Tak hanya media Belanda. Bahkan, Menteri Luar Negeri Belanda, David Van Wiel, juga sampai meminta maaf atas kegagalan Indonesia menuju Piala Dunia, akibat buruknya kepemimpinan Patrick Kluivert. Hal itu dikhawatirkan dapat merusak hubungan baik antara Indonesia dan Belanda. David Van Wiel sampai turun tangan mengucapkan permintaan maaf atas sesuatu hal yang tidak ia perbuat. Begitu tragisnya nasib Indonesia, bahkan hampir semua media besar dunia menyorot peluang Indonesia yang tinggal selangkah lagi lolos ke Piala Dunia. Hampir semua media besar dunia memiliki pandangan jika Indonesia akan lolos langsung ke Piala Dunia melalui ronde 4. Namun, semua sirna dalam sekejap, dan itu semua akibat kepelatihan yang buruk. Mereka seolah datang hanya untuk menghancurkan impian ratusan juta rakyat Indonesia. Bahkan, mereka melakukan itu dengan cara yang tak masuk akal. Melemahkan tim dan mempermainkan strategi busuk di lapangan, sosok yang dipercaya mengemban tugas besar dan membawa nama baik Belanda dan Indonesia di kancah dunia, justru mereka hancurkan begitu saja dengan cara yang tragis. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa dunia begitu menyorot dan menjadikan berita ini sebagai berita besar dunia? Hal itu memperlihatkan begitu disorotnya perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia, namun justru berakhir dengan sangat tragis. Lantas, sebesar apakah nama Indonesia di mata dunia? Mari kita telusuri, sebesar apa nama Indonesia di mata dunia, dan mengapa perjalanan timnas Indonesia begitu disorot banyak media besar dunia. We deserve to be here. We've worked so hard to be here. Now we are in this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Ketika perjuangan mati-matian para pemain yang penuh dengan keringat, darah, dan air mata.
namun justru dihancurkan dengan cara yang paling menyakitkan oleh keputusan bodoh yang mencurigakan pemimpin mereka sendiri. Para pemain mengutarakan isi hatinya. Mungkin ini adalah karir paling menyakitkan dalam hidup mereka. Sebuah mimpi tampil di Piala Dunia dengan kekuatan terbaik, tapi kekuatan itu justru dilumpuhkan oleh pelatih sendiri. Impian itu seolah dikubur hidup-hidup dan nampaknya sulit bisa datang kembali. Sepanjang karir semasa hidup para pemain, sebenarnya Piala Dunia 2026 inilah generasi keemasan para pemain terbaik Indonesia yang seharusnya menjadi gerbang generasi pertama Indonesia mencatatkan sejarah menembus Piala Dunia untuk yang pertama kalinya. Saking sakitnya kegagalan yang tidak seharusnya terjadi ini, hingga kegagalan itu benar-benar membuat para pemain generasi emas saat ini terasa hatinya sedang disayat pisau oleh sosok yang justru berada di tubuh internal timnas Indonesia. Para pemain mengutarakan isi hatinya. Mereka menggambarkan kegagalan ini sebagai awal bahkan akhir dari perjalanan karir sepanjang hidupnya. Berjuang mati-matian demi Piala Dunia 2026. Namun impian yang sudah di depan mata itu justru dikubur hidup-hidup. Para pemain sampai menggambarkan, mungkin ini adalah kesempatan pertama dan terakhir mereka bermimpi tampil di Piala Dunia. Sebab di generasi saat inilah, masa emas para pemain terbaik timnas Indonesia, faktor usia pemain Indonesia yang sedang berada di puncak tertinggi karirnya. Tapi kesempatan terbaik itu lenyap, seolah menguap begitu saja. Bahkan, mungkin kesempatan itu sulit untuk datang yang dua kalinya. Dan untuk periode Piala Dunia berikutnya, bahkan mereka sendiri tidak yakin bisa sebaik, sebugar, dan sesiap seperti saat ini para pemain di usia terbaik yang juga berada di puncak karir. Terlalu lama bagi para pemain menunggu Piala Dunia berikutnya. Seiring penantian itu, usia para pemain pun akan termakan oleh usia yang semakin menua. Dengan dukungan rakyat yang membara, diisi materi pemain berkualitas yang melimpah. Namun semua sia-sia. Para pemain dan rakyat seolah dipaksa harus menahan sakit yang sulit dijelaskan oleh kata-kata. Para pemain sudah memberikan segalanya demi membuat bangga negara besar ini. Dan kesempatan terbaik ini justru terbuang sia-sia. Di sisi lain, belum tentu mereka bisa membuat bangga sebuah negara besar di Piala Dunia periode berikutnya. Seiring usia dan kebugaran mereka tak lagi sama seperti saat ini. Dan itulah puncak dari begitu sakitnya perasaan yang ditanggung para pemain. Kesedihan mendalam, tangisan yang diibaratkan, bagaikan pisau yang ditancapkan ke dada. Terkubur bersama impian itu, dan mungkin sejarah kelam ini akan menjadi perjalanan karir dan hidup para pemain yang akan terus teringat sampai kapanpun. Bermula dari kehadiran Patrick Kluivert yang datang ke Indonesia membawa semangat besar, dengan wajah optimis, dengan kata-kata yang membakar semangat, dan dengan janji besar bahwa ia akan membawa timnas Indonesia bukan hanya untuk sekadar lolos ke Piala Dunia, bahkan lebih jauh dari itu. Indonesia siap bersaing di sana. Ucapannya terdengar berapi-api, meyakinkan, penuh gairah. Ia berbicara tentang masa depan cerah, tentang kemajuan besar, dan tentang tim yang akan disegani dunia. Tak sekali atau dua kali ia memuji skuad Indonesia sebagai tim dengan potensi luar biasa. Ia kagum dengan banyaknya pemain muda berbakat, memuji kedalaman skuad di setiap lini, dan menilai bahwa Indonesia kini berada di masa keemasan sepak bola modernnya. Tapi semua statement itu berubah menjadi luka paling dalam sejarah sepak bola negeri ini, ketika kebodohan sang pelatih justru mengubur impian besar seluruh bangsa Indonesia. Bahkan hingga saat ini, kekalahan aneh Indonesia saat melawan Arab Saudi masih menjadi berita utama. Hingga kini, kekalahan Indonesia atas Arab Saudi masih menjadi tanda tanya. Apakah memang strategi Kluivert amburadul seperti itu? Ataukah ada faktor kesengajaan? Hal itu diperkuat berbagai faktor eksternal yang mendukung adanya faktor non-teknis yang membuat timnas Indonesia tampil lemah dan buruk di ronde 4 ini. Sejatinya, Indonesia memiliki waktu berbulan-bulan untuk memikirkan strategi dan membaca kekuatan lawan. Mempersiapkan komposisi pemain terbaik Indonesia, khusus untuk ronde 4 agar bisa menjadi juara grup dan lolos langsung ke Piala Dunia. Dan memang, manajer timnas Indonesia saja sudah yakin, tim pelatih sudah jauh-jauh hari memikirkan hal itu. Mempersiapkan komposisi pemain terbaik dan menyiapkan plan A, plan B, plan C, bahkan plan D. Begitu panjang waktu persiapan dari ronde 3 ke ronde 4, hal itu membuat publik semakin yakin Indonesia akan sangat siap, bahkan banyak media nasional dan internasional yakin Indonesia akan lolos ke Piala Dunia.
Sebab Indonesia memiliki segudang pemain potensial yang berkualitas Eropa. Sedangkan dua lawannya hanya didominasi pemain yang merumput di liga domestik. Artinya, level dan kualitas timnas Indonesia berada di atas Arab Saudi dan Irak. Timnas Indonesia generasi saat ini, di setiap lininya, telah dihuni segudang pemain berkualitas Eropa yang bersaing di level Asia. Ketika Indonesia bersiap menghadapi ronde 4 kualifikasi Piala Dunia, seluruh negeri ini bergetar oleh rasa optimis yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, setiap orang berbicara tentang timnas Indonesia. Para pemain berlatih dengan dedikasi penuh, karena mereka tahu inilah momen emas. Kesempatan yang mungkin tidak akan datang 2 kali dalam hidup mereka. Mereka tahu usia dan waktu tidak bisa menunggu. Mereka sadar, Piala Dunia 2026 adalah kesempatan terbaik mereka untuk membawa Merah Putih berdiri di panggung tertinggi sepak bola dunia. Generasi emas ini begitu matang, begitu siap, dan begitu bersemangat. Seluruh bangsa Indonesia menyatu dalam satu keyakinan yang sama. Indonesia bisa, Indonesia mampu, Indonesia akan melangkah ke Piala Dunia. Optimisme itu terasa di setiap sudut negeri. Para pengamat bola yakin Indonesia akan melaju. Para komentator menulis dengan antusias. Media internasional bahkan mulai melirik, menyebut Indonesia sebagai tim kuat kandidat juara grup B di ronde 4. Materi pemainnya luar biasa. Kualitasnya bahkan dianggap lebih baik dari beberapa pesaing seperti Arab Saudi dan Irak. Publik percaya, Indonesia punya semua modal kekuatan untuk menembus Piala Dunia melalui ronde 4. Rakyat Indonesia bahkan sudah membayangkan bagaimana nanti bendera merah putih akan berkibar di panggung Piala Dunia 2026. Seluruh dunia akan melihat begitu dahsyatnya pendukung Indonesia yang belum pernah mereka saksikan di Piala Dunia manapun. Semua mimpi yang hampir menjadi nyata, terasa begitu indah. Semua terasa nyata di hadapan publik. Semua tampak begitu dekat. Namun mimpi itu berbalik arah, lenyap dalam sekejap. Bukan karena Indonesia kalah level dan kualitas atas lawannya, tapi karena kebodohan seorang pelatih yang seolah tidak paham, atau bahkan melumpuhkan kekuatan terbaik skuad Garuda. Ia seolah paham apa yang sedang ia pegang, masa depan sebuah bangsa besar yang justru ia hancurkan. Kita sedikit mundur ke belakang. Puncak antusiasme publik itu terjadi ketika jelang pengumuman resmi daftar 28 pemain yang akan dibawa ke Arab Saudi. Bahkan, sebelum daftar itu keluar, publik Indonesia seolah sudah satu pemikiran. Hampir semua prediksi publik, pengamat, dan media memiliki bayangan yang sama. Mereka yakin pemain-pemain terbaik seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Tom Hai, Calvin Verdonk, hingga Ole Romeni akan menjadi tulang punggung skuad. Bayangan publik jelas. Indonesia akan berangkat dengan komposisi terbaik sepanjang ronde 2 hingga ronde 4 dengan komposisi line-up yang sangat kuat, dengan pemain yang berkualitas dan dengan semangat tempur tinggi. Namun, semua berubah seketika ketika daftar 28 nama itu akhirnya diumumkan. Seluruh negeri dibuat terdiam sambil menelan ludah, publik bertanya, berbulan-bulan persiapan hanya akan menurunkan line-up yang sangat mengkhawatirkan. Suasana seolah membeku. Kemarahan mulai terasa dan kekecewaan muncul di mana-mana. Nama Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner tidak dipanggil. Pemain yang seharusnya menjadi nyawa permainan Indonesia justru dikeluarkan. Sebagai gantinya, Kluivert memanggil pemain-pemain yang tidak masuk akal, yang bahkan pemain yang dipanggil tersebut sama sekali meragukan tampil di level tertinggi kualifikasi Piala Dunia, yang juga level dan kualitasnya tidak memiliki daya saing di level internasional. Apalagi dua laga ini menjadi penentu impian ratusan juta rakyat Indonesia. Keputusan yang benar-benar tidak masuk akal sehat bagi siapapun yang paham mekanisme dalam sepak bola. Media bola luar negeri, bahkan media besar Arab Saudi, ikut kaget. Mereka menulis, Indonesia tidak membawa pemain paling berbahaya mereka. Mereka takjub, bagaimana mungkin pelatih mengabaikan pemain seperti Marcelino Ferdinand yang dianggap sebagai ancaman utama bagi tim-tim lawan. Sebagai gantinya, Kluivert justru memasukkan nama-nama baru yang belum teruji di level tinggi, dan beberapa di antaranya bahkan belum memiliki pengalaman di laga besar. Saat itu, semua orang tahu ada yang tidak beres dengan keputusan ini. Tapi publik tetap mencoba berpikir positif. Mereka berharap pelatih punya strategi besar. Mereka berharap Kluivert tahu apa yang ia lakukan. Tapi di lubuk hati terdalam, perasaan cemas mulai tumbuh, dan keyakinan mulai rapuh. Dan tibalah hari besar itu.
Pertandingan pertama Indonesia di ronde 4 melawan Arab Saudi. Sebuah laga yang dianggap sebagai gerbang menuju impian besar. Semua orang menanti dengan penuh semangat. Semua yakin bahwa Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi. Berdasarkan kekuatan di atas kertas, Indonesia seharusnya bisa menang. Para pengamat, media, dan bahkan rakyat biasa memprediksi line-up yang hampir sama. Semua sepakat bahwa tim terbaik Indonesia akan diturunkan di laga ini. Tapi yang terjadi kemudian benar-benar di luar dugaan. Saat daftar line-up diumumkan, publik seolah disambar petir di siang bolong. Nama-nama utama yang diharapkan justru tidak dimainkan. Posisi pemain diacak-acak. Pemain yang tidak biasa bermain di posisi tertentu justru dipaksa bermain di sana. Formasi berubah total tanpa alasan logis. Semua menjadi kacau sejak menit pertama pertandingan dimulai. Hasilnya fatal. Indonesia tampil tanpa arah, tanpa organisasi permainan. Umpan-umpan tidak terkoordinasi, kerjasama antar lini kacau, dan permainan tim benar-benar tidak punya bentuk. Arab Saudi dengan mudah menguasai pertandingan. Skor akhir memang 3-2, tapi siapapun yang menonton tahu bahwa itu pertandingan sepihak. Arab Saudi membuat Indonesia seperti tim latihan. Dan yang paling menyakitkan, semua itu bukan karena Indonesia kalah kualitas, tetapi karena kebodohan Patrick Kluivert yang menempatkan pemain di posisi yang salah, mencoret pemain terbaik, dan membuang kekuatan utama tim. Kekalahan ini adalah buah dari keputusan bodoh sang pelatih sendiri. Laga kedua melawan Irak seolah mengulang bencana yang sama. Lagi-lagi, Kluivert membuat keputusan yang sulit diterima logika. Pemain berkualitas seperti Justin Hubner tak dimasukkan. Mark Klok yang menjadi sumber kekacauan di laga pertama justru kembali dipertahankan dan berada di bangku cadangan, yang artinya Mark Klok siap sewaktu-waktu kembali dimasukkan. Padahal seluruh publik tahu posisi lini tengah menjadi kunci, dan di sanalah Ivar Jenner seharusnya berada. Andai saja Ivar Jenner dibawa ke ronde 4, Ivar Jenner bersama Tom Hai bisa membentuk permainan yang jauh lebih hidup. Namun sayang, Kluivert justru tidak memanggilnya. Ia lebih memilih formasi yang aneh, dengan komposisi susunan pemain yang tidak nyambung. Indonesia sebenarnya bermain lebih baik melawan Irak, bahkan Indonesia menguasai jalannya permainan. Namun hasil akhirnya tetap pahit. Indonesia kalah 1-0, kehilangan poin, dan harapan pun runtuh dalam sekejap. 2 laga, 2 kekalahan, 0 poin. Indonesia tersingkir dengan cara yang paling menyakitkan, paling awal di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Dan semua itu bukan karena Indonesia kalah level, tapi karena keputusan bodoh yang sangat mencurigakan satu orang. Tragedi ini bukan sekadar soal kalah dan tersingkir. Ini soal betapa satu keputusan keliru bisa menghancurkan kerja keras bertahun-tahun. Andai Indonesia kalah karena kualitas yang memang kalah jauh dari lawan, mungkin publik akan lebih legowo. Tapi faktanya, Indonesia punya skuad dengan kualitas yang setara, bahkan lebih baik. Indonesia punya generasi emas, punya pemain berpengalaman Eropa, punya semangat luar biasa. Tapi semua itu sia-sia karena pelatih tak mampu membaca kekuatan timnya sendiri. Patrick Kluivert benar-benar menghancurkan sistem yang telah dibangun rapi selama 2 tahun terakhir. Ia memecah chemistry yang sudah terbentuk, merusak formasi yang sudah solid, dan menggantinya dengan eksperimen yang konyol di saat terpenting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Andai Patrick Kluivert sedikit saja memakai otaknya dalam pemilihan pemain dan lebih peka dalam membaca kekuatan dan situasi di lapangan, mungkin penampilan timnas Indonesia tidak seburuk ini. Indonesia seharusnya bisa bersaing di ronde 4. Pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner seharusnya berada di skuad itu. Keduanya adalah otak permainan dan roh semangat tim. Mereka membawa semangat muda dengan modal kualitas yang bisa meningkatkan moral para pemain. Bayangkan kombinasi Ivar Jenner dan Tom Hai di tengah, dengan Marcelino Ferdinand dan Miliano Jonathan di sisi sayap, ditopang oleh Ole Romeni di depan. Komposisi itu sudah terbukti solid, kreatif, dan berbahaya. Dengan susunan itu, Indonesia bisa menakuti lawan. Tapi sayang, Kluivert justru membuang semua peluang itu. Ia menyingkirkan pemain terbaik, menggantinya dengan pemain baru yang belum teruji, lalu mengacak posisi pemain hingga kekuatan tim lenyap. Dan hasilnya pun tragis. 2 laga penting, 2 kekalahan menyakitkan, dan 0 poin. Patrick Kluivert kini tercatat sebagai salah satu pelatih terburuk dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ia bukan hanya gagal membawa kemajuan, tapi juga menghancurkan harapan yang sudah dibangun dengan darah dan air mata.
Ia mengubur mimpi 280 juta rakyat Indonesia dengan kebodohan keputusan-keputusan yang tidak bisa dimaafkan. Ia seperti nahkoda kapal besar yang sudah punya peta, kompas, dan awak kapal terbaik, tapi justru menabrakkan kapalnya ke karang karena kebodohan sendiri. Dan akhirnya kapal itu tenggelam bersama seluruh penumpangnya. Begitulah Indonesia di bawah kepemimpinan Kluivert, tenggelam karena kebodohan satu orang. Tragedi ini menyisakan luka mendalam, terutama bagi para pemain. Mereka yang sudah berjuang dengan sepenuh jiwa, kini hanya bisa menangis. Mereka sudah memberikan segalanya, waktu, tenaga, dedikasi, bahkan kehidupan pribadi mereka, hanya untuk melihat merah putih berkibar di panggung dunia. Tapi, mimpi itu hancur. Kelvin Verdonk, salah satu pemain paling tangguh dan berjiwa kesatria, bahkan tak kuasa menahan air mata. Dalam pernyataannya, dengan suara bergetar ia berkata, "Mimpi itu kini sudah berakhir. Akhir dari impian ini sangatlah menyakitkan dan sulit dilupakan. Kami harus kembali berjuang di Piala Asia, tapi yang ini sangatlah menyakitkan. Terlalu lama bagi kami untuk menggapainya kembali." Kata-kata itu menembus jantung. Ia berbicara bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh rekan setimnya yang menduk diam menahan air mata di ruang ganti. Mereka tahu kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Piala Dunia berikutnya baru akan datang di tahun 2030. Saat itu, sebagian besar pemain generasi emas ini sudah berusia di atas 30 tahun. Mereka tidak akan sekuat, sesegar, dan secepat sekarang. Fisik mereka tak lagi sama, stamina menurun, dan energi muda yang kini membara tidak akan terulang lagi. Itulah mengapa kegagalan kali ini begitu menyakitkan. Karena mereka tahu, ini bukan sekadar kekalahan biasa. Ini adalah akhir dari kesempatan terbaik dalam hidup mereka. Kesempatan emas yang seharusnya membawa Indonesia ke panggung dunia, justru dihancurkan oleh kebodohan seorang pelatih yang tidak mengerti apa-apa arti perjuangan di bangsa ini. Dan kini, seluruh bangsa Indonesia hanya bisa menatap kosong ke depan, memandang sisa-sisa harapan yang telah terkubur. Para pemain menangis, publik marah, dan sejarah mencatat hari ini sebagai hari kelam sepak bola Indonesia. Karena inilah kisah tentang sebuah negara besar yang tinggal selangkah lagi menuju Piala Dunia. Namun langkah itu justru dipatahkan oleh kebodohan satu orang. Seorang pelatih yang datang dengan janji kemajuan, tapi pergi meninggalkan kehancuran. Dan itulah kisah tragis kita. Kisah tentang mimpi besar yang dikubur hidup-hidup oleh satu kebodohan, di tangan orang yang seharusnya memimpinnya menuju kejayaan.